Yeah, good morning everyone. Please sit down. Okay, let me check your attendance first. Saya cek presensi dulu ya. Saya belum absen dari tadi. Oke, Adit. Ada. Alif. Ada. Angelika Sena. Ada. Arditya Arya. Ada. Arlin. Ada. Cantika. Ada. Claudia Mentari. Ada. Dionysius Lambo. Ada. Emmanuel Brian. Ada. Ivander. Ada. Muhammad Aldion. Nggak berangkat. Natania. Ada. Terus Rafli Ardiansyah. Nggak ada. Rafli Surya. Ada. Rif. Ada. Cecil. Ada. Terus Stefanus Wida Tegar. Ada. Yesa. Ada. Oke, yang nggak berangkat 2. Tak tulis nih. 11, 2, 19. Oke. Wait sebentar guys, saya tak masukin. Kemarin materinya itu adalah news items, atau sebenarnya bahasa gampangnya itu teks berita. Nah, starting question atau pertanyaan pemantik dulu. Kalian sudah pernah baca berita? Iya, saya yakin kalau di usia kalian pasti pernah baca berita. Entah itu dari koran, nggak tahu koran masih ada apa enggak di tahun 2025 ini. Media cetak kayaknya masih ya, yang dijual di jalan-jalan. Biasanya sama orang-orang yang di lampu merah itu biasanya. Atau mungkin di rumah kalian masih ada yang jual loper koran, entah naik motor atau naik sepeda. Ada yang langganan mungkin beberapa dari antara kalian, tapi kalau di rumah saya udah nggak ada. Lalu mungkin di portal lain seperti Instagram berupa video biasanya, atau di TikTok, atau di sosial media yang lainnya, YouTube Short dan lain-lain. Pasti pernah baca berita atau menyimak berita, entah dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk video. Oke, jadi karena kalian sudah tahu berita itu seperti apa, seharusnya materi ini cukup familiar buat kalian. Apalagi saya hanya mereview lagi materi news item ini. Oke, kita masuk ke penjelasannya. What is news item? News item is a text that inform readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. It's commonly found in newspaper, online news portals, television broadcast, and radio programs. Saya nggak tahu apakah kalian masih dengerin radio. Kayaknya nggak deh. The main purpose is to provide information about current significant events to the public. Jadi news item itu gampangannya tentang peristiwa yang terjadi hari ini, atau biasanya terjadinya itu gampangannya viral atau lagi happening, lagi trending. Contohnya kemarin kalian sudah pernah dapat contoh teks, yaitu the impact of playing Roblox. Itu contoh teksnya. Jadi berita yang ditampilkan, disajikan atau disuguhkan itu adalah berita-berita yang sekiranya itu happening atau trending. Seperti itu. Kenapa alasannya? Nanti kita bahas. Untuk strukturnya, seharusnya kalian sudah ingat untuk struktur teksnya. Ada 3, cuma 3 aja. Yang pertama ada main event atau newsworthy event. Jadi newsworthy atau main event ini adalah paragraf pembuka. Gampangannya paragraf pembuka seperti apa? Paragraf pembuka itu ya
paragraf pertama yang kalian baca di koran ataupun portal yang lainnya. Nah, paragraf pertama ini memuat 5W plus 1H. 5W 1H itu ada who, what, when, where, sama how. Kayak yang main sudah kalian pelajari juga. And then selanjutnya ada background events atau elaboration. Ada yang tahu elaboration itu apa? Elaborate. Ya, menjelaskan. Elaborate itu menjelaskan. Jadi background events ini adalah bagian dari teks di bawahnya paragraf pembuka, setelah paragraf 1 biasanya, yang menjelaskan tentang details. Jadi beritanya secara detail itu ada di bawahnya paragraf 1 atau di bawahnya newsworthy event. Ya nggak selalu paragraf 1 sih. Bisa aja newsworthy itu ada 2 atau 3 paragraf. Kemudian kalau kalian mulai baca ada informasi detail seperti waktu kejadian, nama orangnya siapa, kemudian TKP-nya di mana letaknya, mungkin desa, kecamatan, dan lain-lain. Itu sudah masuk ke background events. Jadi informasi detail tentang teksnya, tentang event atau acara yang sedang terjadi, itu ada di background events. Sekali lagi bacanya event ya, bukan event ya. Buat yang masih sering kata event, event itu genap. Bacanya event, pakai I, events. And then the last is source atau sumber. Ya, dari katanya sumber, source. Jadi infonya itu dari mana asalnya? Nah, di materi kita kali ini sumbernya itu bisa berasal dari saksi mata, bisa berasal dari experts. Experts itu dari orang yang ahli bidangnya, misalnya kalian meliput sebuah berita atau membaca sebuah berita yang tajuknya itu atau topiknya tentang IT. Nah, kemudian expertnya itu ya orang yang berpengalaman di bidang IT atau komputer. Lalu yang terakhir ada officials. Officials itu pihak yang berwajib. Jadi kalau kalian baca berita tentang pembunuhan, perampokan, maka pihak yang berwajib kira-kira siapa? Polisi. Kalau misalnya kalian baca tentang persidangan, entah itu sidang cerai, sidang korupsi, dan lain-lain, yang berwajib siapa? Hakim. Ya, itu officials. Lalu yang tadi yang pertama witnesses. Witness, dari kata witness. Witness itu saksi mata. Jadi orang yang melihat kejadian atau berada di lokasi kejadian pada saat kejadian itu berlangsung. Nah, itu tadi 3 struktur utama dari news item. Sekali lagi, ada main event atau newsworthy event, ada background events, lalu yang terakhir ada source. Itu untuk strukturnya. Nah, untuk menjawab tadi ya pertanyaan awal saya ya, kenapa kok yang lagi happening atau yang lagi viral atau yang terbaru terupdate yang diberitakan atau yang dituliskan, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu headlines. Di sini saya tulis headlines are key. Buat yang belum tahu headlines, headlines itu gampangannya judul berita. Nah, jadi judul berita, namanya aja judul. Kalau kalian baca entah itu postingan, entah itu ya berita dari manapun sumbernya, yang kalian baca dulu, yang menarik minat kalian untuk baca, yang jadi perhatian pertama kalian, yang jadi hal yang kalian notice pertama kali, itu adalah judul berita. Nah, maka dari itu, kenapa kok pemilihan pemilihan berita yang viral atau up to date ataupun yang sedang happening itu penting, karena untuk menarik minat pembaca. Bisa kalian baca di paragraf 2, catchy headlines are crucial because they capture the reader's attention. Jadi untuk menangkap perhatian pembaca. Ya kita tahu kalau kalian ngulik soal dunia jurnalistik, entah itu kamu tahu soal wartawan, mungkin dulu pernah ikut ekstranya waktu SMP ataupun ada teman kalian atau ada saudara kalian yang kerja sebagai reporter, jurnalis atau penulis, ya mereka cari uang dari situ gitu loh. Jadi ya gimana caranya postingan yang mereka tulis itu laku untuk dibaca banyak orang. Maka dari itu yang pertama yang paling penting itu beritanya harus happening dulu. Kemudian ketika beritanya sudah happening atau sudah viral atau sudah trending atau sudah istilahnya lagi anget-angetnya, maka kunci yang kedua adalah judul berita, penulisan judul berita. Supaya apa? Supaya menarik minat pembacanya. Jadi ya yang namanya penulis itu juga butuh
makan buat keluarganya ya guys. Jadi bisa mungkin apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia tulis itu bisa menarik banyak peminat. Oke, saya akan langsung kasih contoh teksnya langsung biar kalian tidak bingung. Harusnya nggak bingung karena ini cuma review doang. Ini contoh teks dari saya. Sorry, belum teks, ini masih judul. Contoh judul dari saya, Fire Destroys House in Semarang. Bisa kalian lihat sebelahnya headline Celsius. Belum itu, Fire Destroys House in Semarang artinya apa di Indonesia? Iya, kebakaran rumah. Atau kalau literal meaningnya apa? Literal translationnya. Translate per katanya. Fire itu apa fire? Api. Destroys? Menghancurkan. House? Rumah. In Semarang? Semarang. Berarti api menghancurkan rumah di Semarang. Ya, gambarannya kebakaran. Cuman kalau saya tulis kebakaran langsung, itu bukan tidak sih, kurang menarik minat pembaca. Kenapa? Nah, bisa kalian baca di paragraf yang sebelah situ. This is an example of ambiguous headline that uses alliteration to describe fire that burns house. The ambiguity quickly draws the attention of the reader. Jadi, kalau kita bicara soal ambiguitas, kalian tahu ambigu? Ya, ambigu yang sering kalian jadiin jokes, saru. Gede ya, apa nih sepatu nih? Ya, jadi ambigu itu makna ganda guys. Bermakna dua, ambigu. Ketika kalian tadi bilang kata gede, gede ya, apa nih sepatu nih? Ketika kalian sambungin itu ke hal yang lain buat nyari aman, itu masih masuk akal gitu loh. Jadi bisa bermakna sebagai itu, ya you know lah. Terus kemudian sebagai sepatu, sepatunya besar, masuk juga, masuk akal juga, nggak salah juga. Nah, ambigu itu seperti itu, bermakna ganda. Sekarang kalau saya hubungkan dengan judul saya, Fire Destroys House in Semarang. Ambigunya gini, bukan maknanya api tetap api, cuman gini guys. Fire destroys house. Kalian tahu rumah? Kalau rumah itu kan pasti sekeluarga bisa masuk toh. Nah, yang jadi ambigu, kalau saya cuman bilang kata api, itu kan biasanya orang akan mikir, oh api, yaudah api dari korek, atau api dari kompor, atau ya api lah, kasarannya nggak segede itu. Nah, di judul berita yang saya berikan contoh di kalian, Fire Destroys House in Semarang, fire itu bisa menghancurkan rumah. Fire destroys house. Api menghancurkan rumah. Artinya kalian bisa, bukan kalian, sebagai pembaca, kalian bisa langsung mengimajinasikan seberapa gede apinya untuk bisa menghancurkan rumah. Ini istilahnya apa ya? Secara implisit saya mengartikan sebagai kebakaran. Jadi ada apa ya? Ada seninya dalam membuat headlines. Tidak serta-merta saya kasih judul kebakaran, tapi Fire Destroys House. Jadi supaya pembaca tuh ada sisi imajinatifnya ketika membaca judulnya. Oh, api melahap rumah. Segede apa ya apinya ya? Jadi kan bisa dibayangkan bahwa apinya itu gede banget. Seperti itu. Itu contoh dari pembuatan judul berita. Kemudian baru kita masuk ke contoh teksnya. Oke, karena saya dari tadi sudah ngomong, please one of you could read this text. Ada yang mau membaca teksnya? Salah satu dari kalian? Langsung aja baca ya, nggak usah angkat tangan ya. Fire destroys house in Semarang. Kelihatan tuh sampai belakang teksnya? Oke. Ya, di fire started at around 7 p.m. when the owner was not at home. Neighbors immediately called
According to the police, the cause of the fire is still under investigation. Oke, thank you Adit. Ya, ada yang bisa mengamati. Yang pertama yang mau saya tanyakan dulu, tenses apa yang dipakai pada teks ini? Simple, past tense. Ya, betul. Mana aja sih? Nih, ada headingnya. Ada headingnya. Kemudian ini ada kata was, ada kata so, terus ada kata took, pakai ed lagi. Ya, itu. Nanti akan kita bahas penggunaan simple past tense. Kenapa kok pakai simple past tense? Oke, kita breakdown dulu untuk isi dari bagian newsworthy-nya. Kenapa kok newsworthy doang Pak yang dibahas? Karena newsworthy atau main event itu fundamental atau basic atau landasan dasarnya. Jadi kalau kalian membuat berita itu 5W plus 1H ini wajib banget kalian pegang, kalian sajikan, kalian tulis ke postingan kalian atau ke karya kalian, atau kalau kalian misalnya baca berita, baca koran, baca di sosial media apapun itu, ini wajib kalian ketahui. Bahkan saya rasa secara otomatis alam bawah sadar kalian sudah otomatis nyimak 5 unsur ini. Karena kalau gak ada 5 unsur ini, ya mau ngomong apa guys? Gak ada yang bisa diberitakan. Oke, yang pertama who-nya dulu atau siapa. Siapanya di sini itu adalah the house owner and neighbors. Jadi pemilik rumah dan tetangganya. Oke. When the owner was not home, neighbors saw smoke and immediately called the fire department. Oke, ada ya unsur who-nya ya. Dan selanjutnya, what? Apa? Apa sih yang dibahas dalam teks? Fire destroyed a house. Ya, jelas, itu jelas. Kemudian when-nya on Sunday evening, sorry. Fire destroyed house in Semarang on Sunday evening. Jadi pada hari Sunday hari apa? Minggu malam. Oke. Next. Where? Tempat kejadiannya di mana? Di Semarang. Jelas, dari judul udah ada. And then why atau kenapa? Kenapa itu penyebabnya? Apa sih yang menyebabkan kebakaran itu kalau dalam teks ini ya? Atau kalau kalian baca berita lain ya, apa sih penyebabnya kejadian ini bisa terjadi? Nah, the cause is still under investigation. It took firefighters about 1 hour to control the fire. According to the police, the cause of the fire is still under investigation. Berarti sourcesnya siapa sumbernya? Polisi atau polis. Atau kalau tadi saya menjelaskan ada witness, ada official, kemudian ada experts, masuknya kemana? Officials, ya betul. Pihak yang berwajib. Jadi dalam teks ini pihak yang berwajib yang mencari tahu penyebabnya itu polisi. Oke. Itu tadi why, and then how. How itu bagaimana. Jadi bagaimana kejadian ini berlangsung, gampangannya gitu. Kalau kalian sedang membaca suatu teks atau kalian ingin menulis suatu teks, itu rangkaian peristiwanya seperti apa, kok bisa sampai kejadian. Itu how, bagaimana. The fire started when the owner was away, alias W itu artinya sedang tidak di rumah. The neighbor saw smoke and called the fire department. Jadi sesuai ya sama di teks ini. Bisa dilihat di line yang kedua atau kalimat yang kedua. The fire started at around 7 p.m. when the owner was not home. Neighbor saw smoke and immediately called the fire department. Jadi dalam unsur yang sesingkat itu bisa dibilang newsworthy event. Itu sudah mencakup 5W plus 1H, ada 6 unsur. Siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu. Nah, tadi ya yang terkait dengan simple past tense. Use simple past tense at all times since news reporting mention events which already took place. Apa sih Pak took place itu? Jadi gini, kalau yang namanya berita, apapun beritanya, mau itu live dilaporkan secara langsung, mau itu kalian baca lewat sosmed dan lain-lain,
beritanya kira-kira sudah mulai duluan atau kejadiannya kira-kira belum mulai atau sudah mulai. Sudah mulai, kan nggak mungkin seorang reporter datang di tempat yang nggak ada kejadian apa-apa, masa ngetem situ nunggu ada kebakaran gitu terus atau diliput, kan nggak mungkin. Nah, yang pasti kejadian itu sudah terjadi dulu, jadi istilahnya kayak telah datang baru bisa diliput atau bisa dijadikan berita. Maka dari itu saya mau tanya, simple past tense sifatnya apa? Dia menceritakan apa? Masa lampau, kejadian masa lampau. Karena berita itu sifatnya sudah terjadi duluan, artinya dia terjadi di masa lampau atau masa lalu. Maka dari itu, teks berita itu menggunakan past tense untuk tensesnya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi ini. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang bingung? Nggak ada, Pak? Oke. Sebelum masuk ke nanti akan saya bagi kelompok. I will divide you into several groups. There are total 6 group, ada 6 grup dan 6 kelompok. Saya mau kalian cek HP kalian. Saya akan kirimin pretest. Seharusnya ini dimulai sebelum kita atau saya jelasin ya sebenarnya, cuman ya sudah terlanjur nggak apa-apa. Kalian cukup bales atau mengerjakannya di grup keras saja, grup kelas. Oke, sudah 9.46. Already 2 minutes, yang belum selesai dilanjut ntar aja. Sekarang silahkan kalian berkelompok. Mau saya bagi atau pilih sendiri? Pilih sendiri ya? Udah gede ya? Oke, silahkan berkelompok. 6 kelompok. Jadi ada satu kelompok ada 3 orang. Ada yang 4. Yang nggak masuk nanti bisa ngikut kelompok yang masih ada sisa ya. Silakan bisa mulai berkelompok. Oke. Kalau sudah berkelompok dengan masing-masing anggotanya, wait, bentar. Signal processing, please wait. Oke, group work. Tugas kalian adalah dengarkan. Silakan kalian cari berita. Ya, apapun itu beritanya. Satu kelompok dibahas bareng. Dibagi tugas, kan 3 orang, ada yang nyari berita, kemudian ada yang nulis. Jangan ding, kalau yang nulis kayaknya gampangan yang nyari berita plus nulis. Kemudian ada yang mengidentifikasi unsur-unsurnya. Newsworthy itu bagian apa, bagian mana, terus backgroundnya sebelah mana, kemudian sourcesnya mana, silakan diidentifikasi. Lalu nanti ada yang salah satu dari kelompok presentasi, jadi ngomong di depan. Jadi kalian nggak cuma nyari dan mengidentifikasi saja, tapi juga mempresentasikan ke depan hasil kerja kelompok kalian. Mudeng ya? Mudeng? Oke. Ya, silakan berkelompok dan bekerja. Explosion of, yang di bom itu ya? Oke. Itu. Oke. Beberapa hari yang lalu beritanya lagi. Apa? Satu buku aja nggak apa-apa. Kemudian nanti yang perkenalan di depan memperkenalkan semua anggota kelompoknya. Berarti maju semua, Pak? Apanya dia? Yang nggak cuma 2, tapi yang saya prioritaskan nanti yang saya tunjuk dulu lah pokoknya nanti. Lihat waktunya cukup atau enggak. Buat diidentifikasi strukturnya, newsworthy-nya sebelah mana. Oke. Nanti yang mau bacain siapa? Bareng-bareng. Iya udah nggak apa-apa, kamu bareng-bareng.
Oke, tidak perlu berlama-lama karena sudah ada kelompok yang sudah selesai. Silakan tadi kelompok yang di belakang, kelompoknya Angel, Ivan, sama Arya bisa maju untuk mempresentasikan hasilnya. Bawa aja bukunya nggak apa-apa. Nanti kalau nggak bisa ngomongnya tak bantuin. Jangan nutupin proyektor ya, presentasinya ya. Di sebelah sini aja. The other groups, please prepare your own question. Silakan siapkan pertanyaan kalian. Oke, bisa disimak yang lainnya yang sedang presentasi di depan. Morning. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil analisis kami text news item yang berjudulkan Explosion of Light of SMA Negeri 72 Jakarta during Friday Prayer. Jadi pertama newsworthy akan dibacakan oleh teman saya. Newsworthy 1. An explosion took place inside the mosque of SMA Negeri 72 Jakarta, North Jakarta on Friday, November 7, 2025. During Friday prayer, Louder ya, lebih kencang ya. Sampai sekelas dengar. During Friday prayer, the incident induced several students and teachers who were present at the time. Background. According to initial report, the explosion was caused by a government device allegedly brought. Still any question? Oke, saya rubah. Tidak harus pertanyaan. Kalian juga boleh menyampaikan masukan buat kelompok ya, presentasi di depan. Apapun itu masukannya atau kritiknya. Mungkin suaranya kurang kenceng atau mungkin ada interaksi atau enggak ke kalian. Kecepatan enggak dalam mereka membacakan teks. Silakan. Yang mau berpendapat atau memberikan masukannya buat Anu, silakan Dit. Jadi apa? Seret. Oke. Masukan. Siapa yang seret tadi ngomongnya? Ivan, Pak. Siapa? Ivan. Oke, Ivan dapat masukan, jangan seret ya ngomongnya. Oke. Apa lagi? Udah itu toh. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan dulu. Ada. Ya, Rif, kenapa Rif? Yang melakukan pasar bacanya mungkin ejaannya bisa dibenarkan soalnya tadi kedengarannya ada beberapa kata yang diucapnya salah. Oke. Arti secara pronunciation ya. Oke. Siapa yang salah? Ivan. Oke, Ivan lagi. Enggak, ini yang dikasih masukan cuma Ivan doang nih. Ya udah. Enggak apa-apa. Ivan dapat 2 masukan ya. Masukan bukan berarti kamu jelek, enggak. Kamu sedang diarahkan untuk ke jalan yang benar. Jadi for the next time, untuk waktu-waktu dan pertemuan selanjutnya, kamu bisa belajar dari masukan temanmu. Gitu ya. Oke, give applause for your friends. Ya. Saya rasa dengan hasil presentasi dari 2 kelompok tadi sudah cukup. Nanti untuk post-test akan saya kirimkan lagi di grup. Saya kirim sekarang deh. Untuk waktu pengerjaannya bisa sampai setelah saya selesai ya. Sama kok. Ini saya kirim dulu di grup untuk post-testnya. Pertanyaannya mirip-mirip. Oke.
Itu untuk ngetes kemampuan kalian aja. Jadi sebelum explore sendiri tentang news item dan sesudah kalian mengeksplor sendiri tentang news item atau teks berita itu seperti apa, itu saya kasih post testnya, pre-test dan post test. Lalu untuk kegiatan kita hari ini, tadi kita sudah belajar tentang news item. News item itu teks berita yang diliput adalah berita yang gimana? Yang trending atau viral atau sedang hangat-hangatnya dibahas. Oke, good. Lalu strukturnya ada apa aja? Newsworthy. Oke, sebelum newsworthy, sebelumnya yang paling atas headline, bukan title. Ya, sama-sama judul sih, cuman namanya headline. Headline baru newsworthy. Lalu setelah itu ada apa lagi? Background events yang menjelaskan apa? Secara detail, ya, secara menyeluruh tentang latar belakang peristiwanya. Then what's next? Yang terakhir. Sources itu apa? Sumber dari apa aja tadi? Official atau pihak yang berwajib. Witnesses alias saksi mata. Terus apa lagi? Expert atau pendapat ahli. Ya, betul. Oke, saya rasa kalian sudah cukup memahami untuk materi hari ini. Sekarang saya mau tanya sebagai refleksi kita, adakah kekurangan selama saya mengajar tentang materi ini atau ada masukan buat saya? Kali ini saya minta masukan ke kalian. Bagaimana deh pembelajaran hari ini dulu deh? Gimana? Apakah bisa dipahami? Oke, lalu masukan buat saya ada enggak? Apakah saya sudah cukup jelas dalam menyampaikan materi? Kecepatan enggak? Sedikit kecepatan. Oke, berarti next time bisa saya jadikan acuan untuk memperlambat tempo saya berbicara. Gitu. Ada lagi? Bentar ya Bu, lagi syuting. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan berikutnya saya ingatkan sekali lagi, kita akan latihan soal. Soalnya dari mana? Soalnya dari, kalian sudah saya kasih tugas ini belum? Buat soal belum? Ya, berarti soal-soalnya nanti itu dari kalian sendiri yang membuat. Akan saya jadikan apa namanya? Kumpulan soal berdasarkan kalian sendiri yang buat soalnya. Jadi bukan saya yang buat soal besok. Oke? Sudah tidak ada lagi, saya rasa cukup untuk hari ini. That's enough for today. We will continue our next lesson tomorrow. Oke, itu ya. Oke, bisa ditutup untuk hari ini. Ya, you're welcome.